Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Semangat, Allahu Akbar. semangat. Allahu Iya, Akbar. Alhamdulillah. Bu Farah harap semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu, Ge. Silahkan, Mas Wiwit, dipimpin doanya. Ibu, duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu billahi Raditu robba wa bil bil islami islami dina Dina wa 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 bi 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 Muhammadin Muhammadin Nabiya nabiyyan nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rasulullah. Rabbi 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 zidni 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 ilma 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 warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mas Wiwit yang sudah memimpin doanya. Semoga dengan berdoa kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberi pemahaman. Amin. Ya, masih semangat anak-anak? Nasi Masih semangat ya? Semangat, Bu. Ya, masih pagi. Ya. Tentu harus semangat. Baik anak-anak, sekarang Bu Farah cek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini masuk semua? masuk Masuk, semua Bu. Bu. Masuk semua ya, Alhamdulillah. Berarti anak-anak hari ini sehat-sehat dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, mari anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Farah mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional, ya. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa ya? Sabu. Bisa Bu. Ya, para hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga dengan dinyanyikannya lagu kebangsaan nasional ini kita terpupuk rasa nasionalisme terhadap diri kita sendiri. Kita akan ice breaking dulu. Ya, bisa ya dengan lagu tangan ke atas gitu ya? Bisa? Ya, Yuk bisa, kita mulai. Bu. Tangan ke atas menggapai Menggapai bintang. bintang Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Siap belajar? Ya, Siap, Ya, Bu. ya, pintar sekali. Kalau anak-anak semangat nih, Bu Farah juga ikut semangat. Nah, nah, pada hari ini, Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, ingat tidak kemarin kita membahas tentang pelajaran apa? Masih ingat? sifat mustahil bagi Allah Bu. Iya, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat Allah. Pada hari ini kita masuk ke dalam materi yang baru, ya, materi kelima yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Salah satunya adalah zakat. Ya. Nah, sebelum kita mulai di materi kita, Bu Farah beri pertanyaan terlebih dahulu kepada anak-anak. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat orang tua kalian atau tetangga kalian memberikan zakat kepada panitia zakat pada saat bulan Ramadan? Pernah tidak? Pernah, Bu? Nah Bu.
Nah, pernah melihat ya? Yang mereka lakukan sebenarnya apa? Sedang apa? Zakat, Bu. Zakat. Iya, sedang Zakat. membayarkan zakat. Kenapa kok kita diharuskan untuk membayar zakat? Alasannya apa? Tujuannya apa? Untuk membersihkan jiwa kita, Bu. Betul, untuk membersihkan jiwa kita. Tujuan yang lain untuk menyempurnakan ibadah puasa. Tuh. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang zakat. Ya, hidup lapang dengan berbagi. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu memahami makna zakat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis zakat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan syarat yang ada pada zakat. Kemudian siswa mampu menyebutkan golongan siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan siswa mampu menyebutkan hikmah berzakat. Zakat. Nah, sebelum itu silakan anak-anak perhatikan video pendek yang akan Bu Farah putar ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe. Zakat Fitrah. Keutamaan zakat fitrah sendiri adalah untuk membantu membersihkan harta, juga membersihkan diri dari dosa-dosa. Bisa didengarkan? Sudah dilihat semua ya videonya yang tadi Bu Farah putar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Apa yang kalian tahu dari video itu? Isinya apa toh? Tentang zakat, Bu. Zakat, Bu. Ya, tentang zakat. Mengapa orang kok harus memberikan zakat? Untuk apa? Membersihkan jiwa. Betul, boleh membersihkan jiwa. Selain itu untuk mensejahterakan sosial Zakat. masyarakat. Iya, betul sekali. Nah, kita masuk ke dalam materi. Apa itu zakat? Zakat merupakan sejumlah harta berupa uang atau barang yang wajib dikeluarkan dan dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian, zakat dibagi menjadi dua macam atau dua jenis. Yang pertama, ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah yaitu salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Kemudian ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau biasa kita sebut dengan mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, ada miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sia. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Paham ada, semua? Bu. Sudah paham ya materi yang Bu Farah berikan? Sudah. Ya, Sudah, Bu. Bu. Ya, ya, kalau sudah paham, sekarang Bu Farah bagi kelompok ya. Bu Farah bagi kelompok. Silahkan nanti yang Bu Farah sebutkan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu yaitu nanti Mas Wiwit. Kelompok dua Mbak Erika. Dan kelompok tiga Mbak Ika. Nah, silahkan membuat kelompok masing-masing ya. Nah, kemudian silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Diskusikan soal tersebut sesuai dengan instruksi yang Bu Farah berikan. Kemudian nanti setelah anak-anak mendiskusikan, anak-anak mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Jadi nanti ada 3 kelompok yang akan mempresentasikan di depan kelas terkait dengan soal diskusi kelompok yang Bu Farah berikan. Bu Farah beri waktu 15 menit ya, cukup ya untuk mendiskusikan 4 soal ini. Cukup, Bu. Ya, Bu. Cukup, Bu. Ya, kalau begitu silahkan dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Bu Farah beri waktu 15 menit dari sekarang. Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah menemukan pemahaman baru dalam diskusi kelompok anak-anak?
Sudah, Bu. Nah, sudah ya, ya baik. Sekarang silakan kelompok satu untuk maju ke depan presentasi. Diperlihatkan hasilnya. Silakan, Ya, Mas Wiwit, ini saya diperlihatkan hasilnya. perlihatkan, Bu. Iya, betul sekali. Bagus. Ya, Ya, Bu. iya, bagus ya hasil diskusinya. Kemudian yang kelompok 2 dan 3. Ini ya, Bu Guru. Oh ya, sudah. Terima kasih. Dari presentasi yang sudah disampaikan dari kelompok 1 sampai 3 sangat baik ya, sangat bagus. Anak-anak mampu memahami konsep zakat, syarat zakat, kemudian hikmah berzakat, kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat, itu anak-anak sudah mengetahui dan memahami dengan baik ya. Bu Farah senang sekali anak-anak bisa berdiskusi dengan kompak dan anak-anak bisa berbagi informasi dengan teman-teman kalian satu kelompok. Nah, sekarang Bu Farah ada soal sumatif untuk anak-anak. Bu Farah hanya mengambil 3 soal saja, hanya apa namanya 3 soal isai ya sebagai contoh soal sumatif. Yang pertama, siapa yang berani untuk menjawab soal yang pertama? Adakah yang berani menjawab soal yang pertama? Bu Farah bacakan soalnya ya. Seorang gorim atau orang yang memiliki hutang meminta zakat, tetapi ia diketahui memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah ia tetap layak untuk menerima zakat? Siapa yang berani untuk menjawab? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Erika. Seorang gorim itu kan orang yang mempunyai hutang. Ya, Tap- Tapi apa, Bu? Diketahui memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah tetap layak menerima zakat? Menurut saya boleh, Bu. Layak, boleh Bu. menerima zakat? Masihkah layak ketika ia berpenghasilan yang sudah cukup? Oh, yang sudah cukup ya, Bu. Iya. Berarti tidak layak ya, Bu. Iya, karena zakat diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan atau dalam keadaan yang sangat sulit. Ya, meskipun dia memiliki hutang, maka ia tidak termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat karena penghasilannya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu ya, anak-anak ya. Ya, Nah, Ya, Bu. Bu. kemudian ini Bu Farah ada pertanyaan refleksi untuk anak-anak. Coba dengarkan baik-baik ya. Apakah anak-anak memahami pengertian dan konsep dari zakat? Pahami, Ya, Bu. Bu. Paham? Tahu, Paham, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. baik. Apakah anak-anak mampu menyebutkan 8 golongan penerima zakat? Mampu, Bu. Ya, mampu Bu Guru. Iya, pinter. Apakah anak-anak memahami apa saja syarat zakat? Ya, Iya, Bu. Bu. Paham. Ya. Yang kelima, apakah anak-anak memahami hikmah dari zakat? Ya, Bu. Ya, Iya, Bu. Bu. Ya, wah, berarti anak-anak ini sudah paham, sudah pintar sekali ya menangkap materi dari Bu Farah dan tadi juga ada diskusi kelompoknya, diberikan informasi-informasi dari teman-teman. Nah, terima kasih. Jika anak-anak sudah paham dengan materi ini, sebelum Bu Farah tutup, Bu Farah tanya kembali kepada anak-anak, apakah masih ada yang eh, mau ditanyakan? Tidak, Tidak Bu. ada, Tidak ada Bu. Bu. Tidak, cukup? Cukup, Bu. Cukup Cukup aja, Bu. ya. Hmm. Oke, kalau cukup, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah semangat mengikuti pembelajaran dari Bu Farah. Semoga apa yang Bu Farah sampaikan bermanfaat untuk anak-anak. Bu Farah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.